nyobain podcast. Jadi buat penonton, kita ngobrol santai di sini bersama Pak Abi. Ya kan? Kembali lagi di Bio Channel, nggak ada kayak gitu, enggak? Aing mah bebas di dia mah bener teu merdeka YouTube mah. Jadi YouTube mah teu beunang ku KPI. Jadi YouTube itu satu aplikasi global mendunia yang memangkas birokrasi bagi pelaku-pelaku industri televisi. Tuh. Bang rokok ya biar enak ya. Bareng udah bebas di dia mah tuh. Gitu. Contoh, di Net TV orang mau bebas ngomong. Orang pasti berbicara rating. Tuh. Nu alay-alay naik, ya kan segala macam, ya kan. Karena mengejar rating, bukan berarti seorang pelaku industri atau produser atau pengemas acara TV hayang-nayangkeun alay. Henteu, tapi tuntutan dari penonton kita ternyata nu naik rating gitu. Kenanya itu di ITE, di KPI, karena ada peraturan tertentu ya, ada undang-undang tertentu penyiaran yang mengatur itu. Tapi kalau YouTube lebih bebas. Tuh. Lamun YouTube tuh bebas, geus ditutup atuh ke Indonesia. Bener tuh? Nah, gitu. Jadi sebenarnya YouTube lebih bebas. Tapi masih tetap kena sama undang-undang ITE, gitu kan. Contoh misalnya dalam kasus Haris Azhar dan Fathia di YouTube podcastnya Haris Azhar. Itu disomasi oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ya kan? Sekarang kan gini, ada YouTube papan bebas, ngomong non bebas nama, tapi tetap kena di undang-undang negara Indonesia. Tidak bisa sebebas itu. Lebih bebas berekspresi sebetulnya, tapi tetap ada undang-undang juga. Tapi tidak selama obrolan YouTube bisa asup na TV, tapi obrolan TV KB bisa asup na YouTube. That's right, betul. Gitu. Kayaknya mah gampang ditranslate. Itu kudu opening, itu kudu naonnya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita untuk penonton Bio Channel, kita sekarang ada sosok Pak Abi. Nah, Pak Abi ini adalah pengajar musik ABK. Eta nahabet jadi karena pengajar ABK, pan NTT pencipta lagu, pemain gitar, boga band oge, nahabet asup jadi karena ABK. Kumaha teh? Kebutuhan. Betul, baik. Pada dasarnya semua juga kebutuhan ya. Ya cuman mungkin kenapa jadi ABK? Ya satu sih sebetulnya jawabannya, mungkin udah waktunya aja, emang udah dibilang takdir ya, bukan takdir ya ini ya. Takdir gak sih ini? Betul, kita sudah mana kumaha karasana kumaha eta tidak pan musisi. Ayeuna ngajar, bedana naon? Ya, tapi gini, tapi memang kalau untuk dipikir-pikir nggak kepikiran sama sekali sih ya jadi ke ABK. Tapi yang jelas ini nggak terlalu jauh banget, karena walaupun di ABK tetap ini masih di ruang lingkupnya masih di musik gitu kan. Karena walaupun mengajarkan anak ABK tapi yang diajarkannya musik gitu kan. Jadi tetap ada musiknya. Karena kebetulan saya juga mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, autis gitu. Ya seiring waktu proses mungkin udah jalannya harus di pengajar musik ABK gitu ya. Udah jalannya aja sampai sekarang. Intinya bakat kebutuh kayaknya. Bakat kebutuh betul gitu kan. Semua juga. Jadi arek berkreasi oge dah. Keke duit mah kudu aya. Ka dapur kudu ngebual. Bener teu? Tah sabeh dituna meureun nabat parum listrik ge. Aing mah parum listrik euy. Keur genah-genah lila dia mau berapa punya ge. Asli euy dah teh. Saya pun kenal dia aing di studio na ge bagus. Lampu. No settingan guys, ini no settingan bener mati lampu. Parum lampu hurung deui, dar deui we. Jadi kenapa? Dulu kan gitaris, pencipta laguna ge aralus gitu. Tapi dulu kunaon jadi pengajar ABK. Soalnya kan ngajar ABK lain ngajar jelema biasa gitu. Dalam artian kan berbeda tekniknya gitu. Kunaon mata kitu. Kalau untuk secara ini sebetulnya kalau dipanjangin panjang banget ya. Maksudnya cuman diambil secara singkatnya aja. Satu, karena kebiasaan membersamai anak yang spesial ya. Kebetulan saya mempunyai anak yang berkebutuhan khusus juga, autis. Yang keduanya, waktu itu saya pernah lihat postingan di grup Facebook ya. Cuman di grup tentang anak berkebutuhan khusus. Jadi pernah ada satu murid yang mau les musik, yaitu nggak diterima gitu kan. Mungkin bukan nggak diterima ya, nggak nerima untuk anak berkebutuhan khusus nih. Jadi si orang tua itu pernah sempat ngeluh gitu di grup itu, mau nyari tempat musik di mana gitu. Nah dari situ tuh sebetulnya saya kepikiran, jadi kok gua
nggak buka aja gitu kan, buka tempat musik untuk anak berkebutuhan khusus gitu kan, karena sebagian ada yang banyak yang minat, banyak yang mempunyai bakat nih anak-anak ABK gitu, tapi nggak ada wadah gitu. Nah dari situ mulai, ya udah deh nanti mau coba-coba gitu, awalnya kayak gitu Iya. sih. Waktu itu saya ada video sama anak saya yang lagi belajar musik gitu kan, lagi belajar musik, ya udah deh diposting di Facebook gitu, ada orang yang tertarik gitu. Dari situ mulai makin pede nih. Ah, ya udah deh mulai coba-coba buka gitu sih awalnya. Berapa siswa? Sebetulnya udah hampir 17, terus gini, keluar masuk sih sebetulnya, dulu juga udah sampai 20, kadang keluar ini 15 ya keluar masuk gitu. Cuman kalau kemarin 17 siswa, cuman karena PPKM nih, karena PPKM jadi berkurang siswa. Sebagian banyak yang libur dulu karena kan ada yang dari Depok gitu kan, dari Tangerang. Jadi karena PPKM tahu sendiri lah ya gitu. Lingkupnya Sukabumi doang apa di mana wae? Di Bogor, Tangerang sama Depok. Tapi kalau untuk home base di Bogor. Kalau awal perjalanan saya mengajar anak berkebutuhan khusus di Jakarta awalnya. Justru karena pandemi ini jadi di Bogor. Awalnya di Jakarta. Oh, Jakarta. Ngajar di Jakarta karena pas ada Covid gitu kan. Jadinya kan semua kegiatan di offin dulu. Ya udah jadi balik lagi ke Sukabumi. Iya. Tapi karena Bogor kan masih kegiatan masih ini ya, gak kayak Jakarta gitu. Jadi buka di Bogor. Nah sekarang sih yang ini jadi di Bogor. Kalau bahkan ke Jakarta belum jalan. Bogor, kalau home base di Bogor, tapi kadang home visit juga ke Bekasi, ke Tangsel sama ke Depok. Karena PPKM, tapi kan bingung mau home visit juga susah. Itu. Iya. Itulah perjalanannya kalau diceritain terlalu panjang lah. Beliat lah. Pokoknya nonton. Teman baheula kan musisi, kunaon tak pindah teu laku apa memang putus asa apa kumaha ya teh? So, kan pindah profesi kan misalnya aing teu laku putus asa lah aing nyiptakeun lagu dijual ge da can laku, di album kencan sukses, ka nasional ge encan. Kunaon eta teh? Perih Bapak. Kunaon tah? Sedih. Kenaonnya emang sebetulnya musisi-musisi mungkin seluruh musisi ya kayaknya pasti mengalami fase seperti ini, banyak yang ngalamin. Kalau untuk kunaon terjadi ya mungkin belum rezekinya ya. Dan walaupun kita punya link terus kita berusaha ya kalau belum ada rezekinya tetap, tapi yakin segala usaha pasti ada, mungkin belum waktunya sih. Mungkin belum waktunya gitu. Jadi kenapa jadi pindah ke ABK? Ya gimana lagi ya, emang perjalanannya kayak gini. Tapi memang sampai sekarang juga tetap masih berkarya. Cuman beda sama dulu. Kalau dulu kan lebih konsen di musik gitu kan, kita ngamen, produksi lagu, lebih bener-bener ngarepin di musik. Kalau sekarang enggak, lebih ya udah ngajar anak-anak ABK. Tapi kalau di samping itu kalau ada waktu luang ya paling tetap berkarya, bikin lagu masih tetap. Kalau mengamen masih kalau ada panggilan gitu aja sih sekarang. Terus ini, menurut sosok Pak Abi sebagai pengajar ABK kan dulunya musisi, pemain band, gitaris. Bedana ngamusik baheula jeung ngamusik ayeuna naon? Bedana lebih instan sih kalau sekarang. Sebetulnya lebih instan. Udah banyak lah, bukan hanya di musik ya, maupun misalkan kita punya bakat apa gitu kan, apalagi dengan berbagai banyak macam aplikasi sekarang kayak TikTok gitu kan, mereka udah bisa instan gitu kan, cuman juga joget, upload di TikTok viral gitu kan. Begitupun musik juga kadang-kadang ya kalau lagi hoki gitu kan, apalagi kalau hoki dianya kadang dengan nyanyi biasa juga ya nge-cover gitu kan, nge-cover dia nyanyi di upload di TikTok, tapi dengan emang kalau suaranya bagus ya, kadang suka ada yang langsung booming gitu kan, bagus, unik ya. Mungkin lebih instan. Kalau dulu kan saya di musik itu harus melewati beberapa tahap ya, misalkan kita harus contoh misalkan kita bikin band dulu, kalau udah latihan ikutan festival nih ya, ikutan festival dulu, kompetisi kita meraih prestasi itu, punya piala itu penting banget kan gitu kan. Kita harus punya nama dengan melalui ikutan festival. Terus beres dari situ baru kita bikin lagu kan, udah bikin lagu, kita nge-take, terus kita
baru masukin ke label gitu kan. Baru itu diterima gitu kan. nggak diterima. Dan itu juga dulu kalau nge-tag juga, kalau recording juga kita bener-bener asli recording kan.